Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabira Aulia Mutiasar dari kelas EIFRP 17CIDA. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan proposal teknik penulisan laporan ilmiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul penerapan metode Frasein dalam meningkatkan penjualan parfum berbasis location based save dan studi kasus Tokyo Parfum. Oke, kita next. Oke, pada kesempatan kali ini, pada bab 1 itu ada pendahuluan, di mana yang pertama itu ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, lalu ruang lingkup penelitian. Dan next, kita masuk ke latar belakang. Kita masuk ke latar belakang pada proposal kali ini. Yang pertama itu latar belakangnya itu pada pertumbuhan pengguna layanan mobile data dan mobile internet di Indonesia meningkat dibandingkan voice dan SMS. Nah, maraknya penggunaan teknologi ini semakin berkembang gitu, membuka peluang besar bagi aplikasi web maupun mobile. Terlebih lagi adanya fase baru dalam berbelanja, yakni memanfaatkan dan penggunaan smartphone yang memungkinkan konsumen mendapatkan special offers yang bersifat pribadi dari produk saingan mereka. Nah, pada penelitian kali ini kita melakukan penerapan metode Frasein dalam meningkatkan penjualan parfum dengan menerapkan metode Frasein yang berbasis location based save dengan menggunakan metode tadi yang Frasein tersebut untuk memberikan informasi secara otomatis, yaitu pengguna ketika dalam masuk radius tertentu sekaligus mendapatkan solusi yang optimal atas pencarian rute terdekat dari sisi jarak tempuh. Kemudian beberapa alternatif rute pilihan tersebut kemudian kita bandingkan untuk mendapatkan alternatif rute perjalanan yang terpendek. Karena titik-titik lokasi pada aplikasi ini berupa koordinat yang pada permukaan bumi, sehingga dalam perhitungan jaraknya menggunakan metode Frasein itu sendiri. Oke, internet merupakan teknologi yang mencakup cangkupan luas maksud saya, di mana internet tersebut terhubung secara online tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Dalam hal ini, apabila perusahaan menggunakan internet dalam sistem informasinya, maka akan memberikan kemudahan bagi para pelanggannya dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan juga perusahaan itu sendiri gitu. Salah satu aktivitasnya yaitu penjualan yang utama gitu. Penjualan yang utama itu adalah mencapai tingkat keuntungan penjualan yang besar dan tentunya menentukan kelangsungan hidup perusahaan dan mendatangkan laba bagi perusahaan tersebut. Nah, dalam pelaksanaan proses penjualan produk seharusnya mengandalkan ketepatan, kecepatan, kemudahan dalam proses penjualan. Maka dari itu, saya mengambil judul penerapan metode Frasein dalam studi kasus Tokyo Parfum, seperti itu. Kita next ke rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalahnya itu ada 5 gitu. Berdasarkan latar belakang yang tadi sudah saya jelaskan gitu, maka dapat dirumuskan bagaimana menerapkan suatu metode Frasein dalam meningkatkan penjualan produk berbasis location based save, studi kasus Tokyo Parfum, kemudian menggunakan Global Positioning System atau GPS dalam perangkat mobile Android. Dapat sebuah kesimpulan dari latar belakang yang sudah saya jelaskan. Itu yang pertama itu ada bagaimana cara pemilik toko parfum tersebut gitu ya, dalam upaya untuk meningkatkan penjualan parfum tersebut gitu. Yang kedua, yang saya dapatkan untuk rumusan masalah yang seperti ini itu bagaimana cara pemilik toko parfum untuk pencarian rute toko terdekat dengan menggunakan Global Positioning System atau GPS itu sendiri. Yang ketiga itu bagaimana cara berbelanja dengan memanfaatkan sebuah e-commerce pada suatu toko online. Oke, yang selanjutnya itu ada bagaimana cara berpromosi dengan menerapkan metode Frasein berbasis location based save. Yang terakhir itu ada bagaimana cara menerapkan sisi jarak tempuh dengan menggunakan algoritma B-Crony Optimization. Oke, selanjutnya setelah ada rumusan masalah, kita masuk ke tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini akan menghasilkan peningkatan penjualan parfum pada toko parfum itu sendiri. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa
Tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya itu yang pertama itu ada memudahkan pemilik toko parfum untuk meningkatkan suatu produk penjualan parfum ya pada toko tersebut. Yang kedua itu penerapan pencarian rute toko terdekat parfum dengan menggunakan GPS yang tadi gitu ya. Yang ketiga itu ada membuat perangkat lunak berbasis Android yang dapat digunakan oleh toko parfum dan konsumen dan para konsumen toko parfum itu sendiri. Selanjutnya itu yang keempat itu ada penerapan metode oversign dengan menggunakan location based sales. Yang terakhir, yang kelima itu pada tujuan penelitian itu bagaimana cara kita bisa menerapkan sisi jarak tempuh dengan menggunakan algoritma bee colony optimization. Nah, selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini kita ada 5 juga. Yang pertama itu aplikasi akan dibangun dengan berbasis mobile Android. Nah, aplikasi ini, yang kedua aplikasi ini yaitu bersifat publik. Nah, yang ketiga penerapan GPS atau Global Positioning System untuk pencarian rute terdekat menuju toko tersebut, yaitu toko parfum. Kemudian yang keempat, memudahkan pemilik toko ya, memudahkan pemilik toko maupun konsumen menggunakan parfum untuk menggunakan location based search. Yang terakhir itu memudahkan pemilik toko maupun konsumen pengguna parfum dalam menerapkan sisi jarak tempuh menggunakan algoritma bee colony optimization. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Nah, pada ruang lingkup penelitian ini yang diharapkan adalah agar pembahasan tidak terlalu luas, maka penulis akan memberi ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian ini ruang lingkup penelitian itu penelitian ini membahas tentang berfokus pada penerapan meningkatkan penjualan parfum berbasis location based safe untuk menerapkan metode Hapersen itu sendiri, dan penelitian ini menggunakan metode Hapersen. Selanjutnya ada yang terakhir pada bab 1 itu ada sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan di sini itu ada 5, yaitu bab 1 pendahuluan. Nah, pada bab ini membahas tentang penjelasan, tentang latar belakang, pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian. Lalu ada yang terakhir itu yang sedang saya jelaskan pada slide kali ini, yaitu sistematika penulisan. Yang kedua itu ada bab 2 ya. Bab 2 itu namanya tinjauan pustaka. Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang saya pakai gitu ya dalam penelitian, seperti definisi yang saya gunakan gitu, seperti definisi Google Maps, definisi e-commerce, location based search, Android, definisi metode Hapersen, latitude dan longitude, kemudian Global Positioning System atau GPS yang sudah tadi saya jelaskan gitu, dan yang terakhir itu ada penelitian terdahulu, di mana pada penelitian terdahulu itu beberapa jurnal yang saya ambil untuk sebagai referensi untuk penulisan laporan TPLI ini gitu. Yang selanjutnya itu ada bab 3. Bab 3 di sini ada analisis dan perancangan. Analisis dan perancangan ini membahas suatu metode penelitian, analisis, perancangan, gambaran umum sistem, kemudian perancangan sistem, perancangan basis data, dan rencana pengujian. Nah, yang terakhir itu ada bab 4, jadwal kerja. Nah, di sini kita memang belum sampai bab 4 ya, karena memang sedang pandemi seperti ini, karena kita sampai bab 3 saja, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu daftar pustaka. Daftar pustaka di sini ketika kita mengutip dari beberapa jurnal atau mengutip dari referensi beberapa jurnal, kita cantumkan di daftar pustaka ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada landasan teori, yaitu untuk mendukung pembuatan laporan ini, yaitu maka perlu dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan pada pembuatan laporan ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu ini merupakan gitu ya, terdapat beberapa jurnal maupun skripsi untuk menjadi referensi pada pembuatan laporan ilmiah ini. Oke, next kita masuk ke
landasan teori yang pertama. Landasan teori pertama pada tinjauan pustaka itu yang pertama itu ada Google Maps. Nah, Google Maps sendiri, Google Maps sendiri di sini merupakan layanan pemetaan yang pertama kali diperkenalkan pada bulan Februari tahun 2005. Google Maps ini merupakan layanan revolusioner berbasis web yang mengizinkan penggunanya untuk menggeser peta untuk melakukan navigasi atau mengarahkan peta ke yang dituju, seperti itu. Google Maps ini diciptakan gitu oleh dua bersaudara berkebangsaan Denmark, yaitu Lars dan Jens Rasmussen. Nah, mereka itu merupakan pendiri dari Google Maps itu sendiri. Yang kedua dari landasan teori di sini adalah definisi e-commerce, di mana definisi e-commerce itu yang sering disebut e-commerce itu adalah electronic commerce atau EC. Merupakan electronic commerce sendiri itu merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web Internet atau www.internet ya, pada SIM First Sigal 2000. Nah, sejumlah orang memandang bahwa istilah e-commerce itu sendiri adalah perdagangan, di mana perdagangan tersebut adalah sebagai transaksi yang dilakukan antar perusahaan yang berpartner, seperti itu. Nah, pada definisi e-commerce itu sendiri secara lebih luas tidak sekedar menjual ataupun membeli gitu, namun juga berarti melayani pelanggan dan berkolaborasi dengan partner bisnis yang kita yang ada gitu, serta pelaksanaan transaksi elektronik dalam suatu organisasi. Selanjutnya itu ada location based service. Nah, LBS di sini atau location based service adalah layanan berbasis lokasi informasi yang dapat diakses melalui mobile device dengan menggunakan mobile network untuk memanfaatkan lokasi dari mobile tersebut. LBS di sini memberikan kemungkinan komunikasi dan interaksi dua arah, sehingga pengguna dapat mendapatkan informasi referensi posisi pengguna dari penyedia pelayanan tersebut gitu. Layanan berbasis lokasi ini dapat digambarkan sebagai pertemuan tiga teknologi, yaitu Geographic Information System yang pertama, kedua yaitu Internet Service dan Mobile Device, yang seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke Android. Nah, Android di sini adalah sebuah kumpulan dari perangkat lunak untuk perangkat mobile yang mencakup sistem sistem operasi, kemudian malware dan aplikasi utama pada mobile tersebut gitu. Telepon seluler menggunakan berbagai macam operasi sistem Symbios OS, Microsoft Windows Mobile Linux, iPhone OS berdasarkan Mac OS X, mobile dari Intel, dan berbagai macam sistem operasi lainnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu, di sini kita masuk ke definisi metode Oversight. Nah, definisi metode Oversight di sini yaitu metode Oversight di sini yaitu merupakan salah satu metode yang digunakan dalam sistem navigasi. Nah, di sini metode Oversight ini akan menghasilkan sebuah perhitungan jarak antara dua titik ya. Dari yang pertama itu dari titik garis bujur longitude, kemudian dan garis lintang yaitu latitude ya, dengan mengasumsikan bahwa bumi berbentuk bulat sempurna dengan jari-jari R 6,3 sekian kilometer dan lokasi dari dua titik di koordinat bola, lintang dan bujur. Kemudian masing-masing ada longitude 1, latitude 1 dan longitude 2 serta latitude 2, seperti itu. Kita masuk ke di sini kita menjelaskan tentang latitude dan longitude, di mana latitude sendiri itu adalah garis yang melintang di antara dua kutub utara, di antara kutub utara dan kutub selatan yang menggabungkan antara sisi timur dan barat bagian bumi. Nah, garis ini merupakan posisi membentang bumi, sama halnya seperti garis ekuator. Tetapi dengan kondisi nilai tertentu, garis lintang inilah yang dijadikan ukuran dalam mengukur sisi utara sampai selatan koordinat suatu titik di belahan bumi. Sedangkan longitude itu sendiri adalah garis membujur yang menghubungkan antara sisi utara
dan sisi selatan bumi, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu ada GPS, yaitu Global Positioning System, di mana GPS sendiri seringnya Global Positioning System sendiri itu sering disingkat sebagai GPS. GPS ini sendiri adalah sistem navigasi yang menggunakan satelit yang didesain agar dapat menyediakan posisi secara instan. Kemudian kecepatan dan informasi waktu di hampir semua tempat di muka bumi ini setiap saat dan dalam kondisi cuaca apapun, seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu pada bab 2 kali ini ada penelitian terdahulu, di mana ini terdapat beberapa jurnal ataupun skripsi yang menjadi referensi pada laporan TPLI kali ini. Gitu. Yang pertama itu judulnya ada Rancang Bangun Location Based Safe sebagai sarana promosi menggunakan teknik layanan mobile phone. Oke. Yang kedua, ada Rancang Bangun Aplikasi Rekomendasi Menu Makanan berdasarkan jarak terdekat kepada studi kasus PT Bujang Sejahtera Abadi. Yang ketiga, itu ada e-marketplace untuk penyedia jasa sewa mobil menggunakan metode Hypersense Formula. Nah, yang keempat, ada sistem presensi menggunakan Global Positioning System berbasis Android. Yang kelima, ada rancang bangun aplikasi perangkat bergerak periklanan berbasis lokasi dengan indoor location untuk sarana promosi pada pusat perbelanjaan. Nah, yang terakhir, yang keenam itu ada implementasi formula desain untuk menghitung pengunjung acara di radius berbasis aplikasi Android. Oke, yang terakhir itu judul yang terakhir pada penelitian terdahulu itu ada location based safe untuk informasi dan pencarian lokasi wisata ya, lokasi pariwisata pada lokasi pariwisata di Pulau Belitung itu berbasis Android. Oke, kita review satu jurnal saja pada penelitian terdahulu, yaitu rancang bangun aplikasi rekomendasi menu makanan berdasarkan jarak terdekat studi kasus pada PT Bujang Sejahtera Abadi. Nah, di sini yang pertama itu kita review terlebih dahulu. Yang pertama itu ada peneliti, media publikasi, kemudian ada tahun. Nah, yang pertama itu penelitian itu ada Arfiani Ika dan Agus Harjoko pada media publikasi Jurnal Informatika dan Komputer volume 1 pada tahun 2016. Kemudian tujuan penelitian pada rancang bangun aplikasi rekomendasi menu makanan ini, di mana tujuannya dengan memanfaatkan mobile phone, maka iklan konvensional akan semakin jauh ketinggalan gitu. Karena mobile phone mampu memudahkan serta mempercepat proses transaksi pembayaran di kasir karena hanya dengan memindai QR code, seperti itu, mudah sekali bukan? Yang ketiga itu ada kesimpulan, di mana kesimpulan ini yang pertama itu sudah dapat dibangun aplikasi yang dapat menampilkan iklan atau promosi dari para merchant di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sesuai dengan produk yang telah dipilih oleh user. Kemudian yang kedua itu ada kupon promosi yang ditawarkan sudah dapat terintegrasi dengan QR code. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir itu ada promosi sudah berhasil dikirim melalui pos notifikasi kepada user yang mencari promo, seperti itu. Oke, yang terakhir itu ada saran atau kelemahan, di mana kelemahan pada penelitian ini adalah mencari rute terpendek dengan di koloni mampu menemukan tujuan dengan jarak yang mendekati penelusuran pada Google Maps tersebut, namun dirasa kurang efektif gitu dari segi pemrosesan, seperti itu. Yang terakhir itu ada perbandingan antara proposal ini, maksud saya si penelitian ini dengan penelitian saya itu pada studi kasus yang tepat berbeda, kemudian penulis pun berbeda gitu. Yang studi kasus yang ini diambil pada PT Bujang Sejahtera Abadi, sedangkan saya pada studi kasusnya itu pada toko Infafim gitu. Kemudian kita berbasis mobile gitu. Oke, kita masuk ke terakhir, yaitu bab 3. Nah, pada bab 3 di sini adalah analisis dan perancangan. Oke, kita masuk ke metode penelitian. Bab 3, analisis dan perancangan. Oke, saya jelaskan sedikit di sini. Metode penelitian sendiri adalah pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Oke, pada metode penelitian ini, saya sendiri gitu sebagai penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini adalah metode penelitian yang menggunakan teknik analisis yang mendalam dengan cara mengkaji satu persatu masalah yang ada dalam kasus. Nah, tujuannya adalah pada metode kualitatif ini bukan generasi tetapi pemahaman yang secara mendalam terhadap suatu masalah. Kemudian tujuan penelitian pada metode kualitatif ini adalah untuk menjelaskan fenomena di mana yang terjadi di masyarakat secara mendalam dengan cara mengumpulkan data secara dalam dan lengkap seperti itu. Itu metode yang saya gunakan gitu. Kemudian ada metode teknik pengumpulan data di mana kita masuk ke poin atas dulu ya. Kita masuk ke poin atas dulu. Di mana teknik pengumpulan data, kita definisi datanya deh, teknik pengumpulan datanya. Nah, di mana data-data yang diperoleh sebagai dasar dalam penyusunan laporan diambil dengan menggunakan beberapa metode tertentu, yaitu ada data primer, ada data sekunder. Kita jelaskan dulu ke data primer ya. Data primer di sini sendiri yaitu data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian yang diambil untuk menjadikan suatu objek penelitian dan diambil melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber atau pemilik toko parfum yang berkaitan dengan topik masalah yang saya ambil gitu ya. Data primer di sini yang diperoleh dari narasumber berupa informasi singkat tentang prosedur pelayanan di toko, lokasi toko, kemudian harga dan berbagai jenis produk lainnya. Jumlah produk yang dimiliki dan jenis transaksi yang akan digunakan dalam sistem ini dengan cara transfer maupun COD. COD itu cash on delivery. Yang kemudian yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder di sini adalah data yang diperoleh dari mempelajari beberapa studi yang serupa dengan penelitian yang digunakan untuk memperoleh rujukan serta acuan dalam melakukan penelitian dan proses laporan tersebut gitu, penulisan laporan tersebut. Masuk di sini data sekunder itu kayak misal penelitian terdahulu seperti itulah. Kemudian referensi yang akan dijadikan adalah sebagai bahan acuan ya. Tuh, kan sudah saya sebutkan tadi gitu. Dapat berupa jurnal, laporan tugas akhir, kemudian e-book maupun jurnal nasional yang terkait dengan beberapa metode yang akan digunakan serta tahapan penelitian yang perlu dilakukan seperti itu. Thanks for watching. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Sabira Aulia Mutiasar dari kelas RP17 Idea. Sekian presentasi sekian penjelasan laporan teknik penulisan laporan ilmiah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.